Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Syafiyati. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana caranya menggambar atau membuat sketsa pada pelajaran geometri ruang, khususnya jarak jarak antara titik dengan titik, jarak antara titik dengan bidang, jarak antara titik dengan garis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari itu semua. Sebelum mempelajarinya, teman-teman boleh komen di kolom komentar sebagai tanda kehadiran dan bentuk keaktifan bahwa teman-teman telah menyimak video pembelajaran ini. Kemudian, sebelum kita belajar bagaimana cara membuat titik atau mencari jarak atau memvisualisasikan suatu soal cerita ke dalam sebuah sketsa, itu bagaimana kita harus tahu dulu bagaimana atau peran apa saja sih yang berkaitan dengan geometri ruang pada kehidupan sehari-hari, atau intinya geometri ruang itu untuk apa. Sebenarnya geometri ruang ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita pergi dari rumah A ke rumah B. Nah, rumah A kita ibaratkan sebagai titik A, dan rumah B itu kita ibaratkan dengan titik B. Maka jarak dari rumah A ke titik B adalah berapa? Itu jarak titik dengan titik. Nah, kemudian kalau jarak titik dengan bidang itu kita ibaratkan kita ada di suatu ruangan, kita di sini, dan kita mau ke bidang sini atau ke sisi sini, atau kita duduk di sebelah sini dan kita pindah ke sini. Itu bagaimana jaraknya seperti itu. Atau bisa juga kita berdiri di sini, terus kita mau waktu di sini, mau menempel figuran. Nah, itu jarak yang kita harus itu berapa? Itu terhadap bidang. Kalau terhadap garis itu yang ya, untuk lebih memahaminya lagi, kita akan coba menjawab soal cerita dan bagaimana cara kita berpikir atau menelaah soal itu, kemudian kita buat sketsa. Stay terus. Kita masuk ke materi, yaitu tentang jarak. Yang pertama kita akan membahas tentang jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik itu maksudnya adalah jarak yang menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Misal di sini ada titik A dan B yang terpisah jaraknya atau terpisah tempatnya, maka kita hubungkan menjadi, kalau dihubungkan berarti mereka punya jarak. Kemudian titik C dan D itu mereka terpisah, jika kita hubungkan maka mereka akan punya jarak. Sama halnya dengan titik E ke F, mereka akan mempunyai jarak jika dihubungkan, kita hubungkan. Nah, atau titik C ke titik A. Titik C ke titik A kalau kita hubungkan, mereka juga punya jarak. Atau titik D ke titik E, kita hubungkan, mereka juga punya jarak. Selanjutnya, contoh soal, diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik A ke C yang ini dan jarak D ke F yang ini. Maka jarak dari A ke C kita peroleh adalah AC sama dengan CD ditambah dengan DA. CD berapa? CD adalah 12 karena panjang rusuknya 12, dan DA adalah 12 juga karena panjang rusuknya 12. Kemudian kita selesaikan, maka panjang AC didapat adalah 12 akar 2. Kemudian kita akan mencari AG. AG ini sisi yang sebelah sini, ini AG. Maka kalau kita sadar, kita akan membuat suatu segitiga baru, yaitu segitiga FDB. Segitiga FDB. Maka untuk mencari jarak DF itu adalah BF kuadrat ditambah dengan BD kuadrat. BF-nya berapa? BF-nya 12 karena panjang rusuknya 12. BD-nya berapa? 12 akar 2 karena caranya sama seperti tadi ya. Itu maka dihasilkan cara D. Jarak dari titik D ke titik F adalah 12 akar 3. Kemudian jarak dari titik ke garis. Satu titik dengan suatu garis. Misalkan titik C dengan garis HF, maka jaraknya berapa? Gitu. Contoh soal, tentukan jarak titik A ke titik F. Titik A ke garis FH. Maka pertama yang akan kita selesaikan adalah kita mencari tahu dulu jarak atau panjang dari titik F ke titik H itu berapa. Maka didapat 12 akar 2. Kemudian titik F dan titik H ini dipotong menjadi 2 bagian, sehingga 12 akar 2 dibagi 2 itu 1 per sama dengan 6 akar 2. Maka AP ini berapa? AP ini adalah sisi tegak yang kita putar. Jika kita putar, ini adalah satu titik sisi tegak yang membentuk seperti ini, F, P, A.
ini adalah 6 akar 2 dan ini adalah berapa gitu, dan ini adalah 12 akar 2, maka jawabannya adalah akar 152. Terakhir, jarak titik ke garis. Jarak titik, maka jarak dari titik A ke garis F adalah 100 akar 152 cm. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang jarak titik ke bidang. Nah, jarak titik ke bidang yaitu jarak yang menghubungkan suatu titik dengan suatu bidang. Di sini kita sudah punya titiknya, yaitu titik T dan sebuah bidang yang berbentuk segitiga. Kemudian kita akan mencari titik tengah dari garis WU. Titik tengah ini, sebelum kita mencari titik tengah, kita harus mencari dulu jarak dari titik U ke titik W berapa. Karena diketahui di sini 24 dan di sini 24, maka jarak dari titik U ke titik W adalah 24 akar 2. Karena X adalah setengah dari WU, maka X adalah 24 per 2 sama dengan 12 akar 2. 12 akar 2. Kemudian kita akan mencari jarak dari titik P ke titik X menggunakan segitiga PTX. PT itu adalah 24 dan TX itu adalah 12 akar 2, maka PX adalah berapa? Maka PX adalah 12 akar 6. Kemudian kita akan mencari titik tengah dari garis PX. Caranya bukan setengah, melainkan 1/3. Mengapa 1/3? Karena ini adalah segitiga. Kalau segitiga itu titik tengahnya itu menggunakan 1/3. Maka OP atau OX yang di sini, OP atau OX itu adalah 1/3 dikali panjang PX. PX adalah 12 akar 6, maka OP adalah 4 akar 6. Kemudian sekarang kita akan mencari jarak titik T ke bidang PWU atau menggunakan garis yang dinamakan garis TO. TO sama dengan TX dikurangi dengan OX. Karena TX adalah sisi tegak, maka tinggal dititik-titikkan. TX adalah 12 akar 2, maka dikuadratkan, kemudian dikurangi 4 akar 6 dikuadratkan. Maka TO kuadrat adalah 192 cm, atau TO sama dengan 8 akar 3. Sehingga jarak dari titik P ke bidang PWU adalah 8 akar 3, jangan lupa cm. Kemudian setelah ini kita akan membahas atau menggunakan 3D grapher untuk menggambar atau memvisualisasikannya supaya lebih mudah dan lebih cepat untuk dipahami. Masuk ke contoh soal. Kan diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik M terletak di antara garis AC dan BD, sementara titik N terletak di garis EG dan FH. Tentukan jarak dari titik C ke bidang DMFN. Nah, di sini kita sudah punya kan kubus ABCDEFGH-nya. Kemudian kita akan mencari titik M dan titik N. Karena titik M terletak di antara AC, maka kita AC dan BD, maka kita cukup pilih salah satu aja, entah itu titik tengah di AC ataupun di BD, dengan cara mengklik titik tengah atau titik pusat. Maka nanti otomatis keluar. Sama halnya dengan menentukan titik N, seperti itu. Kemudian kita menggabungkan titik D. Sebentar. Kita menggabungkan titik-titik itu menggunakan poligon. Yang pertama, kita mulai dari titik M, DM, FN hingga membentuk suatu bidang. Nah, ini bidangnya sudah terlihat, DMFN membentuk bidang trapesium. Kemudian berapa sih jarak dari titik itu ke bidang DMFN? Maka kita harus mencari titik tengah di antara bidang DMFN tersebut. Cara mencari titik tengahnya dengan klik titik tengah atau pusat, kemudian klik titik M dan N, maka nanti akan muncul titik tengahnya, seperti itu. Kemudian kita tarik garis dari titik C ke titik tengah tersebut, maka garis tersebutlah yang menjadi jarak dari titik C ke bidang tersebut. Nah, kita putar-putar ya, jadi terlihat visualisasinya seperti itu. Soal nomor 2, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 3 cm, di mana titik P terletak di antara garis EG dan FH, maka tentukan jarak dari titik A ke garis DP. Oke, titik F, EG dan FH, nanti ada titik P. Maka kita buat dulu titik P nya dengan cara mencari titik tengah.
pusat, titik tengah atau titik pusat dari titik F ke titik H gitu. Kemudian nanti kita akan membuat garis. Nah, kita ubah nih jadi titik P. Kalau namanya belum sesuai, kita harus ubah dulu namanya menjadi seperti pada soal. Yang ditanyakan adalah titik A ke garis DP. Kita buat garis DP dengan ruas garis. Kemudian kita tentukan titik tengah dari garis D dan P. Kemudian kita tarik garis dari titik D ke garis tengah DP tersebut. Maka itulah jarak titik A ke garis DP. Soal selanjutnya, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak dari titik G ke bidang B, D, E. Maka kita harus mencari dulu nih bidang B, D, E dengan mengklik, pastinya dengan mengklik poligon. Poligon itu untuk membuat satu bidang. Kita klik poligon, kemudian titik B, dari titik B, D, dan E. Nah, maka terbentuk satu bidangnya yaitu segi 3. Kemudian kita akan mencari titik tengah dari bidang tersebut dengan mengklik. Sebelum mencari titik tengah, kita akan mencari titik tengah dari garis B ke D untuk membuat tinggi segitiganya. Dengan mengklik titik tengah lagi, terus kemudian B ke D, nanti akan muncul titik tengah. Kemudian untuk mencari titik tengah segitiga, kita sama mengklik itu. Kemudian kita setelah menemukan titik tengah, kita menghubungkan garis titik tengah yang ada di segitiga tersebut dengan titik G. Kemudian didapat ini jaraknya seperti gambar. Nah, ini visualnya ya. Soal selanjutnya, diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak A ke F, jarak B ke D, dan jarak C ke E. Nah, ini cara membukanya dari aplikasinya. Namanya 3D Grapher. Perlu diingat lagi buat 3D Grapher ini sebenarnya salah satu bagian dari GeoGebra 3D gitu. Nah, langkah yang pertama kita buat setelah masuk adalah kita mengklik titik-titiknya sesuai dengan rusuk yang diketahui. Karena ini 12, maka kita klik titik 0,0 dan 12,0. Jangan lupa klik cube, nanti akan langsung otomatis membentuk kubus. Kemudian kita akan tarik jarak atau cari jarak dari titik A ke titik F menggunakan ruas garis. Diklik ruas garisnya dari titik A ke titik F. Kemudian tarik garis dari titik B ke titik D. Kemudian tarik garis dari titik C ke titik E, maka itulah jarak antar titik-titik tersebut. Tinggal kita hitung. Nah, bagaimana tadi teman-teman sudah mempelajari bagaimana cara membuat suatu titik, terus menghubungkan satu titik dengan titik lainnya, menghubungkan satu titik dengan suatu jarak, suatu garis, atau menghubungkan satu titik dengan suatu bidang. Ingat, bidang bukan hanya persegi, tapi bidang juga bisa segitiga, atau genjang-genjang, atau bentuk-bentuk lain. Ya. Saya harap video ini bisa membantu teman-teman, khususnya kita belajar sama-sama untuk lebih bisa menelaah suatu soal cerita agar konsep berpikir kita tetap berlatih dan berlatih, karena hanya berlatih yang mampu membuat kita atau membuat otak kita tuh bisa menalar gitu. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.